Herma di sini. Pada hari Senin ya, tanggal 7 September 2020. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya dan selalu semangat. Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Anak-anak, hari ini kita belajar matematika, judulnya tentang pecahan senilai. Ibu cuma melihat di LKS itu ada soal-soal di LKS yang membahas tentang pecahan senilai. Sedangkan di materinya tidak ada ya. Jadi di sini Ibu jelaskan bagaimana mencari jawaban apabila ada soal tentang pecahan senilai. Di sini ada contoh. Contoh, kita langsung aja ke contoh ya. Perhatikan baik-baik contoh Ibu. Nomor 1, ada angka 1/2. 1/2 bagaimana caranya? Nah, perlu kalian ingat sebelum kalian menentukan hasilnya, kalian juga harus tahu dulu. Di sini ada angka 1, ada angka 2. Nah, angka yang di atas ini dinamakan, itu namanya adalah pembilang. Nah, yang di atas dinamakan pembilang, yang di bawah ini dinamakan penyebut. Nah, Ibu ulangi sekali lagi. Angka yang di atas ini angka 1, angka 1 ini dinamakan pembilang. Pokoknya angka berapapun kalau angkanya di atas ini berarti namanya apa? Itu disebut dengan pembilang. Kalau angkanya di bawah itu disebut dengan penyebut. Jadi kalau ada soal misalnya ini angka 2 ini disebut apa? Maka jawabannya adalah pembilang. Angka 7 disebut apa? Disebut penyebut. Sudah? Yang benar paham ya? Kemudian untuk mencari pecahan sederhana ini, langkah pertama adalah kalian harus hafal perkalian. Jadi harus hafal perkalian ya, harus hafal dulu perkalian. Nah, ini ada 1/2. Kita bikin aja garis di sini. Nah, tulisnya angkanya angka berapa nih? Angka 1. Tulis dulu di sini 1. Ini angka 2. Tulis di sini angka 2. Nah, untuk menentukan pecahan senilai itu maka bisa kita kalikan. Kalikan, misalnya dikalikan dengan angka 2. Tulis aja di sini 2. Pokoknya kalau di atas dikali 2, di bawahnya juga harus dikali 2. Berapa 1 kali 2? 2. Nah, 2 kali 2? 4/4. Nah, jadi yang senilai 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, 1/2 ini nilainya sama dengan 2/4. Begitu caranya menentukan nilainya. Jadi dikalikan. Misalnya di sini kamu mau kali 3, maka di bawah juga harus kali 3. Pokoknya di atas kali berapa, di bawah juga harus kali berapa. Jadi terserah aja. Misalnya kalian mau kali 4 di sini, maka 1 kali 4 8, kemudian 2 kali 4 8. Nah, sama 1 kali 4 4, 2 kali 4 8, berarti 2/8. 2/8 itu senilai juga dengan 1/2. Contoh yang kedua, 2/7. Nah, tulis lagi di sini ada angka 2, tulis angka 2-nya, garis di bawahnya angka 7 ya. Kemudian dikalikan. Nah, kali berapa lagi? Kali 3 misalnya. Di sini kalau dikali 3, di bawahnya juga harus kali 3. 2 dikali 3 berapa? 3-nya 2 kali. 3 tambah 3 berapa? 6. Tulis di sini angka 6/7 dikali 3. 3-nya ada 7 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berapa? 21. Nah, jadi bilangan 2/7 ini senilai dengan 6/21. Satu contoh lagi, 3/4. Coba silakan hitung dulu. Ibu beri waktu. Tulis 3, bawahnya 4. Nah, kalikan kali 2 ya. Kali 2 kali 2
3 kali 2 6 per 4 kali 2 8. Nah, 6 per 8. Jadi 6 per 8 ini senilai dengan 3 per 4. Jadi 3 per 4 senilai dengan 6 per 8. Bagaimana, sudah paham? Sekarang kita kalau sudah lanjut ke menyederhanakan pecahan. Kalau ini tadi dikali, maka untuk menyederhanakan pecahan itu atau menghalusi bahasa kita tuh mengecilkan supaya angkanya tidak terlalu besar, dikecilkan. Nah, itu namanya menyederhanakan. Kalau ini tadi cuma pecahan yang senilai dikalikan, kalau ini kayak dibagi. Nah, kalau ini dikali, ini dibagi. Contohnya misalnya 12 dibagi 8, 12 per 8. Untuk menyederhanakannya kayak apa? Tulis aja lagi di sini 12. 12 ditulis juga sama seperti yang sebelah tadi. Ini angka 8. Nah, kalau sekali dikali, ini dibagi. Misalnya di sini dibagi. Ingat, kalau di bawah dibagi 2, di atas dibagi 2, di bawah juga harus bagi 2. Pokoknya menghitungnya supaya pas, harus sama-sama bisa dibagi. Tidak mau misalnya di sini dibagi 2, di sini dibagi 3, nggak boleh. Tapi kalau di sini dibagi 2, di sini juga harus bisa dibagi 2. Kalau di sini dibagi 3, di sini juga harus bisa dibagi 3. Jadi cari pembaginya yang bisa membagi keduanya ya. Nah, 12 bagi berapa? Supaya bisa dibagi. 8 bisa dibagi juga. Dibagi, kita bagi 2 saja. Bagi 2. Berarti kalau di sini bagi 2, di sini juga bagi 2. Nah, 12 bagi 2 6. 8 bagi 2 4. Nah, ini masih bisa lagi dikecilkan. Masih besar angkanya supaya lebih kecil. Berapa? Gak mungkin kalau dibagi 4. Dibagi berapa lagi? Dibagi 2 lagi. Nah, 6 bagi 2 3. 4 bagi 2 2. Nah, ini yang sudah paling kecil sudah angkanya. Ini paling kecil sudah angkanya lah. Gak bisa dibagi lagi. Di sini dibagi 3. Di sini gak ada 3. Di sini dibagi 2. Gak bisa juga 3 dibagi 2 lah. Jadi ini bentuk pecahan yang paling sederhana dari 12 per 8 adalah 3 per 2. Sekali lagi Ibu ulangi. Bentuk sederhana dari angka 12 per 8 adalah 3 per 2. Nomor 2. 24 per 36. Tulis lagi dulu di sini 24 36. Nah, kita bagikan. Cari pembaginya yang sama. Bagi 6. 6 kali berapa supaya sini 24? Dapat 4. Di sini dapat 6. Ya lah? 6 kali 6 36. 6 kali 4 24. Masih besar, masih bisa dikecilkan. Masih bisa belum? Iya, masih bisa dikecilkan. Kita bagi lagi. 2 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 2. 6 bagi 2 3. Nah, bentuk sederhana (24 per 36) adalah 2 per 3. Nah, ini paling kecil sudah naklah, paling halus, nggak bisa dibagi lagi. Itu yang namanya, itu yang tadi namanya bentuk sederhana. Jadi 24 per 36. 24 bagi 6, 36 bagi 6.
Kalau di sini bagi 6, di bawah juga harus bagi 6. Kalau di sini bagi 2, di sini juga harus bagi 2. Cari angkanya yang paling kecil. Nah, 4/2 sama dengan 2, 6/2 sama dengan 3. Nah, jadi bentuk sederhana dari pecahan 24/36 adalah 2/3. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini untuk pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Mudah-mudahan kalian bisa ya memahaminya ya. Ini cuma sekilas aja pembelajarannya untuk menambah materi kita. Mungkin kalian bisa menjawab soal-soal DLKS. Jadi supaya tidak kesulitan, Ibu berikan video berupa video supaya kalian bisa memahami. Tugasnya ini tidak ada tugas, kalian Ibu suruh menyalin aja ya. Nggak usah dikumpul gen. Tulis tugasnya di buku PS, kemudian salin yang pecahan ini. Kemudian nggak usah dikumpul, nggak usah dikirim fotonya ya. Terima kasih, dadah.